memasukkan citasi. Sini padahal saya sudah buka ya Mendeley-nya dan sudah melakukan sinkronisasi. Seperti itu. Nah, dia yang sebelumnya yang tadi ya, karena stylenya berubah dari Vancouver yang sebelumnya tadi UNESCO ini, maka dia akan berubah menjadi angka 1 seperti itu. Selanjutnya, misalnya kita ingin di kalimat kedua ya, ketika kita ingin mensitasi dari kalimat kedua juga caranya sama. Tadi kita bisa menggunakan dengan cara insert citations. Selanjutnya ada cara lainnya dengan cara klik open Mendeley ya. Maka Mendeley-nya akan terbuka secara otomatis. Nah, ya, kita klik open Mendeley. Nah, di sini kita diarahkan kita dapat memilih artikelnya ya, artikel yang kita gunakan ya. Secara langsung open Mendeley, lalu kita bisa tentukan stylenya seperti apa. Ya, tadi kita tetap gunakan Vancouver aja. Style. Lalu misalnya kita ingin gunakan nih, ya, dia akan terbuka seperti ini ya. Nah, tadi juga disampaikan ya, karena ini berupa buku, pasti citasinya agak kurang sesuai ya. Di mana di sini kita perlu untuk apa namanya, mengkoreksi ya bagian-bagian dari metadata dari buku tersebut. Misalnya kita cocokkan di sini tahunnya tahun 2009, gampang saja kita cocokkan di bagian metadata dari buku ini. Nah. Biasanya di sini. Nah, ini first publish-nya seharusnya ada tanggal tahun 2010. Di sini kita bisa ganti menjadi tahun 2010 ya. Publisher-nya siapa? Routledge ya. Kita bisa copy paste juga bisa. Lalu di paste seperti ini. Lalu kita klik. Biasanya dia sistem akan langsung mendeteksi penerbitnya karena sudah langsung tersinkronisasi oleh database dari Mendeley. Seperti itu. Setelah sudah ini tidak usah di-save karena dia sudah ter-save secara otomatis, lalu tinggal kita silang saja. Nah, dia argumentation in higher education misalnya yang tadi ya. Kita coba kembali ke Microsoft Word-nya, lalu kita kembali melakukan citasi. Kita coba cari argumentation in higher education yang tadi yang. Nah, dia secara otomatis tahun yang tadi sebelumnya 2009 dia akan langsung berubah menjadi 2010. Nah, dan langsung dia menuju angka 2. Nah, bagaimana ketika kita lupa nih, sebenarnya di kalimat pertama juga ada citasi yang ingin kita gunakan. Ya, sama saja caranya seperti tadi dengan melakukan insert citation. Ya. Lalu kita bisa klik atau go to Mendeley atau untuk select reference in Mendeley desktop bisa. Kita bisa select misalnya yang ini ya. Kita asal saja memberikan, nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan apa namanya, dengan artikel yang ingin teman-teman gunakan ya. Ini oke.
Nah, coba kita klik aja ya. Kita gunakan salah satu cara saja. Sebenarnya kalau di laptop teman-teman ini bisa gunakan go to Mendeley, langsung select reference yang ingin digunakan. Ya. Ini saya kurang paham juga ini mengapa muncul retry seperti itu. Biasanya tidak pernah muncul ya. Nah, lalu bisa kita gunakan misalnya NGSS misalnya atau apa yang bisa saya gunakan ini misalnya. Nah, dia secara otomatis yang sebelumnya di sini adalah nomor 2, dia secara otomatis akan berubah menjadi nomor 3 dan di atasnya merupakan nomor 2 yang baru yang kita gunakan atau kita tambahkan sebelumnya. Nah, ini juga bisa kita kembali ganti reference style-nya. Nah, dia akan berubah sesuai dengan reference style yang kita persyaratkan. Jadi teman-teman di sini perlu menggunakan atau mempunyai data dari artikel sebelumnya, ya. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan lagi, sama seperti tadi, bisa kita tambahkan secara langsung ataupun tidak langsung. Kayak kalau seperti tadi secara tidak langsung, ya, dengan memasukkan satu persatu artikel. Di sini kita bisa misalnya satu kalimat ini kita menggunakan 3 atau 2 atau 3 rujukan secara langsung. Bisa kita gunakan salah satu, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya di sini artikel saya, kita tambahkan sekali lagi. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita tinggal klik OK saja, ya. Dan dia secara langsung akan masuk 3 artikel secara sekaligus. Ya. Ini sangat memudahkan kita ya, terutama ketika kita menyusun suatu makalah, ya. Dan juga ketika kita di akhir suatu makalah atau karya tulis biasanya terdapat daftar pustaka. Nah, bagaimana kita cara memasukkan daftar pustakanya? Apakah kita harus melihat satu persatu dari artikel yang kita gunakan di artikel yang di atasnya? Ya, apakah kita harus satu persatu? Tentu tidak. Di sini itulah kegunaan dari kita menggunakan sistem dari Mendeley. Di sini sangat mudah sekali. Teman-teman silahkan klik insert bibliografi ya di bagian atas di menu yang sama yaitu di menu reference ya. Tinggal klik insert bibliografi, maka secara otomatis ya artikel-artikel yang teman-teman gunakan atau teman-teman yang citasi di artikel yang teman-teman buat ini secara otomatis akan teman-teman masukkan langsung di daftar pustaka. Ini tentunya sangat memudahkan kita dalam memanajemen dari berbagai sumber yang kita gunakan dalam penulisan artikel atau makalah. Nah, ini cara singkatnya untuk menggunakannya. Ya. Yang saya ingin notice kepada teman-teman sekarang yang seharusnya saya juga sampaikan di awal tadi, mungkin juga harus disampaikan oleh Pak Maruf juga di awal, bahwa di sini kita memerlukan artikel. Nah, artikel ini kita peroleh dari mana? Memang di dunia maya terdapat berbagai jenis artikel, ya, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Di sini mari coba kita simulasikan, ya. Misalnya ketika kita ingin mencari suatu artikel, misalnya, nah ini suatu artikel yang ada di jurnal
penelitian dan pembelajaran IPA. Ini merupakan suatu artikel yang salah satu contoh sumber ya jurnal yang diberikan secara gratis oleh penerbitnya ya. Dan banyak sekali artikel-artikel yang diberikan secara gratis. Jadi tinggal kita klik judul yang misalnya kita inginkan, lalu tinggal kita download seperti biasa. Nah, saya yakin teman-teman pasti bisa ya kalau yang gratis seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita menemukan artikel yang berbayar? Nah, misalnya kita mencari di Google Scholar. Nah, misalnya kita ketikkan lesson plan with artificial intelligence, misalnya seperti itu. Nah, kita atur misalnya dia tahun di 2020 saja. Nah, misalnya kita ingin mendownload artikel ini, ya tentunya ini merupakan artikel yang berbayar biasanya. Namun mari kita lihat. Nah, di sini jelas-jelas kita diminta ya untuk mendownloadnya kita bisa klik get access ya. Nah, ternyata kita diminta untuk membayar $35 dalam artikel ini. Ya, sebenarnya itu sangat sayang sehingga kita perlu trik sedikit yaitu dengan dua cara ya. Dengan melalui Sci-Hub ya. Tentunya dapat dilakukan dengan dua cara, dengan mengklik DOI-nya ya. DOI ini biasanya ini. Kita klik copy. Lalu kita bisa paste di sini. Di laman sci-striphub.st. Biasanya ini suka berganti-ganti karena ini merupakan situs yang kurang yang istilahnya membajak artikel-artikel yang berbayar sehingga tapi ini sangat bermanfaat untuk kita untuk menulis artikel dan menemukan artikel yang berbayar dan mengatasinya sehingga kita tinggal klik open saja ya. Maka ya, akan muncul artikel yang tadi berbayar tadi bisa kita gunakan untuk kita masukkan dalam metadata kita di Mendeley Desktop. Ini tinggal kita download seperti biasa. Dia akan terdownload. Ya. Kita simpan misalnya, saya biasanya dijadikan satu saja. Kita ganti misalnya namanya jadi satu saja. Oke. Simpan. Nah, ini si Alexandra ini merupakan orang yang sangat berjasa ya. Karena membantu kita untuk menemukan artikel-artikel ya. Nah, kalau yang tadi ya, kita kembali ke Mendeley Desktop. Caranya sangat mudah. Bisa kita add secara manual dengan cara add files. Ya. Klik add files. Atau bisa dilakukan dengan drag and drop seperti biasa. Contohnya ketika melakukan drag and drop yang tadi, artikel yang tadi, bisa kita drag dan drop di Mendeley Desktop-nya. Nah, dia secara otomatis metadatanya akan menyesuaikan ya. Ini artikel yang tadi kita download. Ya. Nah, dia sudah langsung tahunnya sudah sesuai, volumenya, isunya, dan halamannya biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus atau artikel-artikel yang bagus ini sudah terhimpun metadatanya secara otomatis. Abstraknya sudah masuk, ini tanpa kita memasukkan apa-apa. Memang berbeda ketika kita memasukkan buku seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Maruf tadi, ya.
sangat berbeda ketika kita jadi kita memasukkan buku, jadi kita perlu mencocokkan metadatanya, ya. Nah, selain artikel atau buku, beberapa sumber juga dapat dijadikan acuan, ya. Tidak hanya artikel atau buku saja, namun kadang kita ingin menggunakan artikel yang bersumber dari web, ya. Artikel yang bersumber dari web yang Kompas misalnya, seperti itu, ya. Misalnya kita ingin misalnya kita ingin menambahkan artikel yang bersumber dari Kompas, yaitu misalnya tingkat kematian COVID, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini dari Kompas, kan. Kita buka saja sumbernya, lalu kita copy URL-nya nanti. Nah, kita copy URL ini, ya. Lalu kita kembali ke Mendeley Desktop. Kita klik Add, kita Add Entry Manually, ya. Ini kita klik. Nah, di sini type-nya kita bisa pilih berbagai macam sumber, ya. Misalnya kita ingin magazine artikel, ya. Kita masukkan title-nya apa, nanti tinggal kita sesuaikan dengan metadata dari artikelnya. Misalnya yang tadi kita masukkan judulnya, sebenarnya tinggal copy paste saja. Judulnya kita copy paste seperti ini. Kita klik copy, kita kembali ke Mendeley Desktop, lalu tinggal copy, lalu autornya siapa. Biasanya autornya ada di akhir dari suatu artikel. Kita show all dulu. Atau misalnya kalau tidak menemukan artikelnya, penulisnya siapa, biasanya oh ini penulisnya sudah ketemu. Kita copy, ya. Lalu kita sesuaikan metadatanya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika menulis nama seseorang, ya. Di sini dipersyaratkan last name dulu, baru lalu koma atau first name-nya, sehingga di sini kita balik dia. Kita cut misalnya. Oke. Nah, dia secara otomatis akan berubah namanya yang tadi, ya, Nervitrus Salihah, jadi Salihah, Nervitrus, seperti itu. Lalu kita masukkan tahunnya adalah 2020, tahunnya adalah 2020, publication-nya adalah kompas.com misalnya. Kalau ada hal yang tidak kalian ketahui, ya dikosongkan saja. Yang di sini URL-nya jangan lupa untuk di copy yang tadi, URL yang tadi. Ini kita copy.
copy, lalu kita masuk ke Mendeley lagi, kita copy. Kita tinggal klik save, maka dia secara otomatis akan tersimpan di dalam database Mendeley desktop kita. Lalu kita ingin mencitasinya, kembali lagi ke Microsoft Word, ya. Misalnya kita ingin mencitasi kalimat terakhir dengan yang tadi, ya, dengan yang baru kita. Sekarang tinggal kita klik Insert Citation, lalu misalnya yang tadi judulnya apa ya? Yang tadi ya, Presiden Donald Trump positif COVID-19. Nah, misalnya seperti ini. Kita klik Donald. Nah, kita klik Donald Trump misalnya. So, kita harus kembali ke sini. Nah, dia secara otomatis akan sama seperti tadi, secara otomatis dia akan berubah citasinya. Nah, Saliha tahun 2020. Nah, di sini dia di kompas.com sudah masuk juga secara otomatis di daftar pustaka. Sungguh simpel jadinya kan ketika kita menggunakan Mendeley ya sebagai manajemen reference kita, dan ini memang di awal saja kita perlu memasukkan satu per satu dari artikel yang ingin kita gunakan, namun ketika kita menulis artikel kedua, artikel ketiga, artikel keempat, dan seterusnya, ini kita tinggal memasukkan saja judul yang ingin kita gunakan, karena di sini di awal kita sudah memasukkan sekaligus, ya. Kita sudah memiliki metadata yang kuat di Mendeley, sehingga gampang kita untuk gunakan di berbagai artikel-artikel lainnya. Ya, sebenarnya di samping itu ada juga ya cara lainnya. Ya, ini mungkin sekedar sharing saja ya. Ini saya close saja ya, biar tidak mengganggu. Nah, di bagian Mendeley desktop ini, mungkin teman-teman ada yang penasaran nih dengan menggunakan, kan tadi install Microsoft Word plugin. Nah, yang di atasnya ini apa sih fungsinya install web importer ini? Nah, mari kita sama-sama gunakan, coba ya, kita coba untuk gunakan install web importer ini. Misalnya teman-teman ingin menggunakan ini sebenarnya, tinggal kita klik saja, dia akan langsung terarah kepada mendeley.com dari importernya. Nah, ketika teman-teman menggunakan Google Chrome, menggunakan Mozilla Firefox, dan berbagai software lainnya, software pencari lainnya, di sini saya contohkan ketika kita menggunakan Google Chrome, tinggal klik yang merah ini, Get Web Importer for Chrome. Kita masukkan. Nah, dia secara otomatis akan menambahkan ekstensi untuk Mendeley Web Importer ini untuk ditambahkan ke dalam Google Chrome kita. Nah, di sini karena saya sudah terinstall, biasanya di sini akan klik tambahkan extension. Ya, ketika klik tambahkan extension, di sini akan di bagian pojok kanan ini akan muncul Mendeley Web Importer. Ya, nah ini gunanya apa? Ya, ini sangat berguna untuk mengakses artikel-artikel yang secara gratis tadi. Ya, kalau yang berbayar masih belum bisa gunakan karena Sci-Hub ini belum terkoneksi. Ya, namanya juga Sci-Hub itu adalah web yang sebenarnya dilarang ya digunakan, tapi kita untuk kesejahteraan dan kemajuan ilmu pengetahuan, mari kita gunakan saja. Ya, misalnya kembali lagi ke contoh yang ada di jurnal yang diberikan secara gratis. Misalnya kita ke awal dulu, misalnya ya di home. Nah, lalu kita
menuju di arsip biasanya, atau teman-teman bisa mencari artikel gratis di Google, ya, di Google Scholar, ya. Nah, misalnya kita ingin yang ini misalnya. Di volume 5 nomor 2, apa saja artikel-artikelnya yang akan keluar nanti, ya. Maka di sini dapat kita gunakan berbagai sumber artikelnya, ya. Coba kita gunakan ini di volume 5 nomor 2 sambil menunggu terbuka, ya. Sudah terbuka, maka kita dapat memilih salah satu contohnya, misalnya artikel ketiga, ya. Nah, ini jauh lebih simpel ketika menggunakan web importer. Misalnya kita langsung aja klik web importer ini, maka dia secara otomatis akan memprogram dari halaman yang kita tuju. Nah, secara langsung di sini akan match dia antara artikel yang di halaman browser dengan yang ada di Mendeley. Nah, ini bisa kita view PDF-nya langsung, ya. Nah, setelah kita view PDF-nya, lalu kita otomatis dapat menambahkan dengan klik Add to Mendeley. Coba kita ingat developing critical thinking, ya. On C. Misalnya kita klik Add to Mendeley, dia secara otomatis akan menambahkan. Nah, biasanya dia ketika muncul tulisan view in Mendeley, berarti secara otomatis sudah ditambahkan di Mendeley kita. Di library kita dia sudah masuk. Nah, masuknya di mana? Mari kita lihat. Ya. Kita sinkronisasi terlebih dahulu. Siapa sih namanya tadi? Nah, ini dia. Dia sudah masuk, ya, secara otomatis. Sudah masuk secara otomatis. Lalu misalnya kita ingin mensitasinya lagi seperti biasa, ya, kita tinggal tambahkan dia di akhir kalimat yang ingin kita sadar misalnya. Langkahnya sama. Klik. Nah, yang tadi. Nah, jadi dia secara otomatis ada di sini, dan di bawah, di bagian daftar pustaka, dia sudah langsung ditambahkan. Jadi sangat simpel kan, jadi kalian tidak mungkin ada artikel yang tertinggal di artikel yang sebelumnya teman-teman tulis dengan di daftar pustaka. Jadi dia langsung link and match, ya, kalau istilah kerennya sekarang, link and match antara artikel yang kita tulis dengan daftar pustaka. Nah, mari kita beranjak ke sesi diskusi. Saya mohon maaf, mungkin tadi ada beberapa gangguan teknis. Pak Maru, mungkin sekian presentasi dari saya berupa simulasi penggunaan Mendeley, ya. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Kadep Ratma Gunawan. Itulah tadi terkait tentang bagaimana menggunakan Mendeley untuk penulisan kita, terutama untuk tugas akhir maupun untuk tulisan artikel yang akan dipublikasikan. Jadi aplikasi Mendeley ini sangat membantu sekali, sehingga apa yang kita butuhkan dalam referensi itu semua akan terdeteksi dengan baik.
Iya. Jadi dari Ibu peserta yang ada, ya Pak Ibu, untuk komunikasikan waktu. Oh iya. Sekedar informasi Bapak sekalian, karena peserta ini diikuti oleh berbagai disiplin, ada dari tingkatan S1 maupun dari mahasiswa S1, kemudian dari dosen, dan beberapa juga peserta dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan untuk itu sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, jadi nanti akan kita lanjutkan itu importing data masuk di grup khususnya untuk komunitas di pendidikan, saling melakukan sitasi publikasi, dan saya kira itulah harapan dari dengan dari Kadek Gunawan untuk bisa lebih membangun kita sehari-hari sebagai dalam rumpun untuk artikel dan dan untuk itu saya dengan Pak Kadek Hendrat Gunawan mengucapkan banyak terima kasih. Nanti untuk sertifikatnya akan dikomunikasikan langsung ke masing-masing peserta. Jadi cukup sekian kegiatan kita hari ini. Insya Allah akan berlanjut untuk kegiatan berikutnya. Tahap bersama menurut kegiatan adalah wah, ini satu ya. Silahkan Ibu Dewi kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Silakan Bu Dewi. Halo. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Silakan. Salam kenal Pak Kadek dengan Ibu Dewi, temannya Pak Ma'ruf. Silakan. Ya. Ini Pak yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya memasukkan reference style yang baru ke dalam Mendeley? Oh iya. Terima kasih ya pertanyaannya dari Bu Dewi, sangat bagus pertanyaan dari Bu Dewi ya. Nah, yang ingin kembali saya tanyakan ke Bu Dewi, reference style apa yang bisa Bu Dewi ingin gunakan misalnya. Nah, misalnya kalau Bu Dewi belum ada salah satu style yang ingin dituju, nah mari kita coba, saya izin share screen dulu ya Pak Ma'ruf ya. Ya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya. Kita tinggal menuju ke bisa kita menuju dari Mendeley desktop-nya langsung ya. Namun bisa juga kita dari Microsoft Word karena sudah terintegrasi secara langsung ya. Kita tinggal memilih style yang ingin kita gunakan, ada di sini ya. Sorry, karena tadi ditunggu sebentar ya. Nah, misalnya kita ingin menambahkan style yang baru seperti yang Bu Dewi inginkan tadi. Ya. Kita tinggal klik style lalu menuju ke more style. Nah, secara otomatis di sini akan terbuka Mendeley desktop-nya biasanya. Sorry.
Hmm. Biasanya ketik more style di sini akan muncul tampilan dari Mendeley-nya secara langsung. Nah, ini dia. Tampilan dari style baru yang ingin digunakan. Di sini sangat banyak ada gaya untuk referensi kita, ya. Nah, di sini klik Get More Style. Di sini bisa misalnya klik Harvard. Nah, Harvard pun juga ada berbagai macam versi, ya, yang biasanya dipakai oleh Elsevier atau dari Universitas Cardiff juga berbeda, ya. Tapi di sini mereka punya style masing-masing, ya. Ya, misalnya yang kita paling umum gunakan adalah Harvard-nya Elsevier yang with title misalnya. Nih, tapi di sini sudah terinstall, ya. Nah, kalau sudah terinstall biasanya ada klik install seperti ini. Ya. Lalu misalnya kita ingin yang without titles, bisa kita cari. Lalu kita klik install seperti ini. Nah, dia secara otomatis sudah terinstall. Tinggal kita klik done, ya. Lalu kita menuju ke Microsoft Word-nya lagi, ya. Biasanya dia sudah akan ada. Klik more style-nya. Nah, apa? Elsevier with titles dan yang tadi saya sudah gunakan, ya, tadi, ya. Gunakan di more style. Oke. Yang tadi. Nah, kita tinggal ini, baru kita klik use this style. Nah, select dan done. Ya. Biasanya dia sudah langsung akan nampak di bagian jenisnya. Nah, ini dia kan langsung dia Elsevier Harvard without titles. Nah, yang baru kita tambahkan. Sehingga dia daftar pustakanya pun dia akan langsung berubah menjadi lebih ringkas seperti ini. Begitu, Bu Dewi, yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan jenis style yang baru yang tidak ada di menu stylenya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dewi. Ya, ya. Oke. Jadi saya kira itu tadi. Jadi memang saya tambahkan, Pak Kadek. Iya, ada beberapa dari tipe-tipe style yang digunakan dalam referensi itu belum tercover secara keseluruhan. Mungkin di awal pada saat kita memulai, jadi tahap pemula penggunaan Mendeley itu biasanya memang belum secara keseluruhan style-style dari reference manager itu ada, sehingga memang tadi itu butuh bagaimana memasukkan style yang lain untuk bisa terinput masuk di Microsoft Office atau di Word-nya. Ya, saya kira itu sangat membantu untuk kebutuhan kita. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kegiatan ini Mendeley menyiapkan sertifikat dan souvenir dari Mendeley langsung. Untuk itu nanti akan dikomunikasikan ke Bapak Ibu yang di luar dari Universitas Muhammadiyah Makassar untuk
bisa dikomunikasikan terkait tentang souvenir dan sertifikatnya. Saya kira itu kegiatan kita hari ini. Saya dan Kadep Dwi Hendrat Magunawan sebagai Mendeley Advisor mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dan sampai ketemu di kegiatan Mendeley berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.